Selamat siang, perkenalkan nama saya Yunita Pascalia Aek dari program studi ekonomi pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori masa klasik. Teori masa klasik sendiri dipelopori oleh Adam Smith, yaitu tercermin dalam bukunya The Wealth of Nations yang artinya ibu dari ilmu ekonomi. Prinsip utama kaum masa klasik adalah self-interest atau kepentingan pribadi dan semangat individualisme. Kaum masa klasik menganut sistem liberal, di mana campur tangan pemerintah dalam melakukan perekonomian itu sangat kecil, bahkan tidak ada. Mereka menganggap pemerintah itu sebagai guard night atau penjaga malam, di mana pemerintah hanya mengatasi adanya hambatan dalam melakukan perekonomian. Mereka juga memiliki sifat melindungi diri. Mereka menganggap bahwa mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. Dengan adanya campur tangan pemerintah yang sangat kecil dalam melakukan perekonomian, mereka menganggap bahwa dapat tercapainya tingkat kegiatan ekonomi secara optimal atau full employment level of activity dan alokasi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi lainnya dapat dialokasikan secara baik dan benar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 motif uang menurut Keynes. 3 motif uang menurut Keynes yang pertama adalah untuk transaksi. Untuk transaksi merupakan motif untuk memegang uang untuk melakukan transaksi dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi menurut Keynes Y per 2, yaitu pendapatannya dibagi 2. Jika pendapatannya 300.000 per bulan, maka dia akan motif untuk melakukan transaksi itu sebesar 150.000 karena 300 dibagi 2. Yang kedua adalah motif untuk berjaga-jaga. Motif untuk berjaga-jaga digunakan untuk menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang. Jadi motif berjaga-jaga ini tergantung pada pendapatan. Jika pendapatannya besar, maka motif untuk berjaga-jaganya pula akan semakin besar. Yang kedua adalah motif untuk berspekulasi. Motif yang menyatakan bahwa uang merupakan salah satu alternatif kita memegang uang untuk berjaga-jaga dan mengantisipasi jika nantinya ada surat berharga yang kita rasakan sesuai dengan apa yang kita harapkan, sehingga dapat memperoleh keuntungan atau pendapatan yang besar. Nama saya Maria Yosefa Diu akan menjelaskan teori klasik tentang pasar barang dan teori Keynes tentang pasar uang. Yang pertama, pasar barang menurut kaum klasik. Menurut kaum klasik, di pasar barang tidak mungkin terjadi kekurangan produksi atau kelebihan produksi dalam jangka waktu yang sangat lama. Jika suatu waktu terjadi kekurangan atau kelebihan produksi, maka secara otomatis mekanisme pasar itu sendiri akan mendorong kembali perekonomian pada kondisi di mana tingkat produksi total masyarakat atau penawaran agregat akan memenuhi permintaan total masyarakat secara tepat. Pendapat ini dilandasi oleh hukum C yang mengatakan bahwa setiap barang yang diproduksi pasti ada yang membutuhkannya. Yang kedua, harga-harga yang di hampir semua barang dan jasa-jasa adalah fleksibel, yaitu bisa dengan mudah berubah atau naik turun sesuai dengan adanya daya tarik-menarik antara permintaan dan penawaran. Yang kedua, pasar uang menurut Keynes. Menurut Keynes, pasar uang adalah pertemuan antara permintaan akan uang dan penawaran akan uang. Menurut Keynes juga ada 3 macam kebutuhan uang, yaitu kebutuhan transaksi, yang kedua kebutuhan berjaga-jaga, yang ketiga kebutuhan berspekulasi. Menurut Keynes juga, apabila tingkat bunga terasa terlalu rendah, maka spekulasi saat ini tinggi. Apabila juga tingkat bunga terasa terlalu tinggi, maka spekulasi saat ini pun rendah. Uang menurut Keynes adalah salah satu kekayaan yang dipunyai seseorang, seperti halnya kekayaan dalam bentuk tabungan di bank, saham, ataupun surat berharga lainnya. Siang Ibu, nama saya Maria Salvi Lelang Ona. Di sini saya akan membahas tentang pasar tenaga kerja dari teori kaum klasik. Kaum klasik menganggap bahwa di pasar tenaga kerja, apabila harga tenaga kerja atau upah cukup fleksibel, maka permintaan tenaga kerja akan selalu seimbang dengan penawaran tenaga kerja.
Menurut definisi, tidak ada kemungkinan tertimbulnya pengangguran secara sukarela, yang artinya bahwa pada tingkat upah real yang berlaku di pasar tenaga kerja, semua orang yang bersedia bekerja pada tingkat upah tersebut akan memperoleh pekerjaan. Dengan demikian, mereka yang menganggur adalah mereka yang tidak bersedia bekerja pada tingkat upah yang berlaku. Berikut ini akan saya jelaskan tentang pergeseran pada kurva permintaan tenaga kerja. Pada posisi awal, keseimbangan tercapai pada titik E, di mana equilibrium upah sebesar W1 dan equilibrium kuantitas tenaga kerja sebanyak L1. Nah, saat terjadi peningkatan supli tenaga kerja, kurva penawaran tenaga kerja akan bergeser ke kanan, yaitu dari S ke S aksen. Nah, dan menggeser keseimbangan kurva permintaan dan penawaran dari E ke F. Nah, dengan demikian harga atau upah tenaga kerja menjadi lebih murah ditandai dengan bergesernya equilibrium upah dari W1 ke W2. Dengan demikian pembahasan tentang teori pasar tenaga kerja. Di sini saya akan membahas tentang pasar tenaga kerja menurut Keynes. Menurut Keynes, pasar tenaga kerja jauh dari kata seimbang karena upah tidak pernah fleksibel sehingga permintaan dan penawaran tidak pernah seimbang sehingga menimbulkan pengangguran. Nah, menurut Keynes, pengangguran bisa terjadi secara terus-menerus. Di sini pengangguran dibagi atas 3 macam. Yang pertama, pengangguran karena adanya pergerakan tingkat output dari berbagai sektor dan bersifat sementara. Yang kedua adalah pengangguran musiman, yang jumlahnya tergantung dengan musim. Yang ketiga adalah pengangguran institusional. Pengangguran institusional adalah pengangguran yang timbul akibat adanya kebijakan pemerintah seperti upah minimum yang menyebabkan permintaan terhadap tenaga kerja berkurang. Pasar tenaga kerja mengikuti pasar barang, yang artinya bahwa apabila output atau Q naik, maka jumlah orang yang bekerja atau N juga ikut naik. Tetapi apabila output atau Q turun, maka jumlah orang yang bekerja atau N pun ikut turun. Teori tingkat bunga. Menurut Keynes, tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Ada 3 motif orang memegang uang, yaitu yang pertama motif transaksi, yang kedua motif berjaga-jaga, yang ketiga motif spekulasi. Keynes menekankan hubungan langsung antara tingkat bunga yang harus dibayar dengan unsur permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Permintaan uang akan lebih besar bila tingkat bunga rendah dan jumlah sebaliknya. Menurut Keynes, uang juga bisa produktif, hanya saja ada caranya berbeda dengan pandangan klasik. Apabila uang tunai di tangan, orang akan dapat berspekulasi dengan jalan membeli surat-surat berharga seperti saham atau obligasi di pasar modal, dengan kemungkinan memperoleh keuntungan berupa capital gain atau dividen dari hasil saham ataupun memperoleh bunga dari hasil obligasi. Oleh karena ada kemungkinan mendapat keuntungan inilah, apabila uang tersebut dipinjamkan kepada seseorang, maka orang yang memperoleh pinjaman haruslah membayar bunga. Dari teori tingkat bunga ini memiliki kurva. Untuk kurvanya, untuk kurvanya di sini kita bisa lihat di sini ada I. Di sini adalah tingkat investasi. Setelah itu ada money supply MS atau tersediaan uang. Di sini MD atau uang yang tersebar di masyarakat. Kita bisa lihat di sini pada titik yang pertama itu I1. Pada tingkat I1 mendapatkan MS1. Artinya ketika pada tingkat I1 investasinya tinggi sehingga uang yang tersedia sedikit. Setelah itu dari I1 turun ke I2. Ketika
Di I2 tingkat investasinya kecil, menurun, sehingga uang yang tersedia semakin banyak. Jadi sehingga dari kedua titik tersebut masih menghasilkan MD. MD-nya menurun karena menurut tingkat bunga Keynes, investasi menurun maka ketersediaan uang menjadi lebih banyak. Pasar luar negeri. Hubungan ekonomi suatu negara dengan negara lain biasanya berupa perdagangan barang dan jasa, bisa berupa ekspor dan impor, dan aliran modal berupa investasi langsung maupun tidak langsung. Dalam perdagangan bisa terjadi surplus ekspor lebih besar dari impor sehingga negara mempunyai kelebihan devisa, tetapi bisa juga terjadi defisit. Impor lebih besar dari ekspor sehingga devisa negara berkurang dan mempengaruhi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Tetapi menurut teori klasik, suatu negara tidak perlu repot untuk menangani masalah neraca pembayaran perdagangan maupun neraca pembayaran dengan melakukan kebijakan-kebijakan khusus, karena semua ketidakseimbangan tersebut secara otomatis akan terkoreksi sendiri sehingga keadaan kembali ke titik equilibrium. Sisanya defisit perdagangan tidak akan terjadi terus-menerus karena akan mengakibatkan nilai mata uang rupiah menjadi rendah sehingga barang impor menjadi mahal dan impor akan terhenti dengan sendirinya secara otomatis. Dengan mahalnya barang luar negeri, maka barang produksi dalam negeri akan murah sehingga ekspor naik. Saya akan membahas tentang pasar uang. Menurut Keynes, pasar uang adalah pertemuan antara permintaan akan uang atau MD dengan penawaran uang atau MS. MD adalah kebutuhan akan masyarakat akan uang tunai untuk menunjang kegiatan ekonominya. Sedangkan MS adalah jumlah uang yang disediakan oleh pemerintah dan bank, yaitu seluruh uang kartal dan uang giral yang beredar. Ada tiga macam kebutuhan uang adalah kebutuhan transaksi, kebutuhan berjaga-jaga, dan kebutuhan berspekulasi. Keynes mengatakan bahwa permintaan akan uang untuk spekulasi saat ini rendah. Apabila tingkat bunga saat ini rendah, untuk spekulasi mempunyai hubungan yang berkelebihan tingkat bunga. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Joachim Heliodorus Sobaria. Saya dari Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Tenggara Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh klasik dan perbedaan teori klasik dan teori Keynes. Yang pertama, tokoh-tokoh klasik. Tokoh yang pertama yaitu Adam Smith. Adam Smith adalah pakar utama dalam mazhab klasik, kebijakan laissez-faire, non-intervensi, perdagangan bebas, pajak rendah, dan birokrasi minimum. Tokoh yang kedua yaitu Jean-Baptiste. Jean-Baptiste adalah seorang ekonomi Perancis yang sekarang dikenal dengan hukum C, yaitu barang dan jasa yang diproduksi pasti terserap oleh permintaan sampai tercapai keseimbangan pasar. Hukum pasar Jean-Baptiste adalah penawaran menciptakan permintaannya, atau penawaran X menciptakan permintaan Y. Tokoh yang ketiga yaitu David Ricardo. Ia membicarakan tentang 4 teori. Teori yang pertama itu teori tentang nilai dan harga barang. Teori yang kedua, teori distribusi pendapatan. Teori yang ketiga, teori perdagangan internasional. Teori yang keempat yaitu teori akumulasi dan perkembangan ekonomi. Tokoh yang keempat yaitu Thomas Robert Malthus. Malthus melihat kenyataan bahwa tanah sebagai salah satu faktor produksi utama yang jumlahnya tetap. Baik, yang berikut adalah perbedaan teori Keynes dan teori klasik. Teori klasik yang mengatakan bahwa cara mengatasi pengangguran adalah dengan mengurangi tingkat upah, sedangkan teori Keynes, cara mengurangi pengangguran adalah dengan memperbanyak investasi. Yang berikut dari teori klasik, pemerintah memiliki peran minimal dalam perekonomian, sedangkan dari teori Keynes, pemerintah memiliki peran besar dalam perekonomian. Dari teori klasik itu bertumpu pada masalah-masalah mikro, sedangkan teori Keynes bertumpu pada masalah-masalah makro. Yang berikut dari teori klasik itu berlandaskan pada hukum C, yaitu penawaran akan menciptakan permintaan sendiri, sedangkan dari teori Keynes menganggap itu sebuah kekeliruan karena biasanya permintaan lebih kecil dari penawaran. Yang berikut
Dari teori klasik, jumlah tabungan akan selalu sama dengan jumlah investasi, sedangkan dari teori Keynes, jumlah tabungan itu tidak sama dengan jumlah investasi. Yang berikut dari teori klasik, posisi keseimbangan sumber daya termasuk di dalamnya sumber daya tenaga kerja akan dimanfaatkan secara penuh. Seandainya terjadi pengangguran, pemerintah tidak perlu melakukan tindakan atau kebijakan apapun. Yang berikut dari teori Keynes, dalam kenyataannya pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik, dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat buruh yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah. Oke, baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang telah kami presentasikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua.